Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan qul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan tentunya semoga Allah ikhlaskan niat kita dalam rangka meningkatkan iman takwa kita pada Allah, sebagaimana doanya Abdullah bin Mas'ud yang doa itu bunyinya Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Jadi kita minta pada Allah itu tiga hal. Minta ditambahkan iman, ilmu kita, dan kefahaman kita terhadap agama. Itu adalah salah satu hal atau tiga hal yang kita perlu minta tiap hari pada Allah. Allahumma zidna atau Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Tiga hal. Karena dengan Allah tambahkan iman kita, Bapak sekalian, maka otomatis kehidupan kita itu akan kita hadapi juga dengan iman. Kehidupan kita itu akan kita hadapi juga dengan bersikap sebagaimana harus yang kita bersikap dengan iman, bukan pakai logika, bukan pakai akal, bahkan bukan pakai rasa. Kalau sudah pakai rasa, apalagi berantakan hidup kita. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa kalaulah seandainya kita tahu bahwa bagian bagian yang kotor dari sandalnya kita itu adalah bagian bawah. Tapi Nabi menyebutkan kalaulah seseorang itu mengusap khufnya atau sepatunya, maka yang disuruh usap bagian atas kalau dia menggunakan khuf atau sepatu itu. Padahal logikanya kan yang kotor yang bawah. Maka iman itu ada kalanya tidak memerlukan atau kita perlu taruh dulu logika kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul merasakan getaran-getaran iman itu yang membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah, dan kita merasa bahwa hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu banyak hal dalam Islam ini yang kita boleh dibilang, menurut saya mungkin sebagian besar itu gaib. Kita nggak pernah lihat surga, nggak pernah lihat bagaimana keadaan kubur, na'udzubillah min zalik, misalkan itu buruk. Kita nggak pernah bahkan lihat Allah, nggak pernah lihat, nggak bisa lihat juga di dunia. Bahkan yang luar biasa yang kita bahas hari ini, kita nggak pernah lihat Rasulullah SAW, nggak pernah lihat. Tapi kita beriman. Nah, tentunya itu, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, bukan hal yang mudah untuk mempertahankan atau menjaganya. Itu sebabnya kita tahu bahwa salah satu yang dibuat atau membuat setan iblis itu melaksanakan atau mendeklarasi permusuhan dengan kita, ya, bahwa dia akan terus menggoda kita. Itu sebabnya dalam Al-Quran kita tahu ada 4 kata khutuwat, ya, 4 kata khutuwat. Khutuwat itu sebenarnya kalau terjemahan dalam Qurannya itu adalah langkah. Tapi khutuwat itu sebenarnya renstra. Renstra itu rencana strategis iblis untuk merusak kita. Renstra ada 4. Khutuwat yang pertama adalah khutuwat yang berkaitan dengan keimanan. Maka dia akan pakai semua cara untuk menurunkan, melemahkan, bahkan kalau bisa orang tuh nggak beriman lagi. Zaman sekarang kan penyakit, nanti kalau kaitan sama penyakit tuh nyambungnya panjang sekali itu. Itu yang pertama. Khutuwat yang kedua adalah khutuwat yang kaitannya dengan kesucian, kehormatan. Itu khutuwat yang kedua. Kita lihat orang sekarang, na'udzubillah min zalik, begitu luar biasanya memamerkan hawa nafsu mereka. Bahkan na'udzubillah orang bisa luar biasa difasilitasi untuk berzina segala macam, dan hal-hal hubungan dengan kesucian dan kehormatan itu luar biasa, ya, terjadi zaman sekarang, ya. Karena itu memang sumpahnya iblis kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu khutuwat yang kedua. Khutuwat yang ketiga adalah berkaitan dengan makanan minuman sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu dalam dalam Quran tentang bahwa mereka itu, setan iblis itu akan terus menggoda manusia untuk buruk dalam hal makanan minumannya. Maka kalau kita tadaburi surat Al-Baqarah tentang perintah Allah untuk makan, kan Allah perintahkan kita wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Di situ Allah jelaskan bahwa makanlah yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kan gitu urutan ayatnya itu. Maka urutan ayat tadi Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, diteruskan lagi karena kata Allah di situ bahwa setan itu iblis itu mengajak pada perbuatan keji. Artinya kalau khutuwat tadi atau mungkin bahasa saya tadi bahwa Quran menyebutkan bahwa halal dan baik, jangan ikuti langkah setan. Ada urusan apa misalkan kalau kita bahas tentang langkah-langkah setan dengan makanan halal kan gitu. Kok Allah menyelipkan di situ? Bukan kok. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, apa maksud Allah meletakkan kata syaitan atau iblis itu, syaitan khususnya, kaitannya dengan makanan? Gitu loh. Kalau kita mau renung sedikit, itu sebabnya itu jelaskan bahwa karena setan itu, ya, kata Allah di situ mengajak kalian pada perbuatan yang keji. Itu sebabnya jamaah sekalian, kalau dua hal itu dilanggar, artinya seseorang itu makan dengan makanan yang tidak halal dan dia makanan dengan makanan yang tidak thayyib, artinya besar potensinya dia untuk banyak berinteraksi dengan setan. Paham ya maksudnya? Tadi kan perintah Allah apa? Makan halal lagi baik. Kemudian dan jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan itu mengajak pada perbuatan keji, kata Allah kan gitu. Maka kalau yang awalan tadi dilanggar, artinya orang itu tidak mengkonsumsi yang halal, tidak mengkonsumsi yang baik atau thayyib, maka otomatis dia akan jatuh pada khutuwatnya setan. Itu poinnya. Makanya berlindunglah kita, mintalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari makanan atau rezeki yang tidak halal. Sapi memang halal, ayam memang halal, apalagi ikan semua halal lah, seperti itu. Cuman ketika jadi dapatkan dari rezeki yang tidak halal, maka itu akan jadi bahan bakar api neraka dalam tubuh seseorang. Itu ya. Jadi itu akan jadi bahan bakarnya neraka, kata Nabi itu api neraka dalam badannya. Yang kalau mungkin saya terjemahkan dalam bahasa fisik, itu akan membuat dirinya terus-menerus gelisah. Ya, makanya takutlah kita kalau ada rezeki yang kita konsumsi itu tidak halal. Maka Nabi mengajarkan doa, Allah makfini bihalalika an haramika wa qnini bifadlika man siwak, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu jamaah sekalian perlu kita tadabburi. Sebab apa? Sebab nanti kaitannya dengan kehidupan keimanan kita sebenarnya. Saya banyak menemukan orang-orang kadang-kadang tidak paham ya, atau belum paham makosid dari sebuah syariat yang Allah turunkan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Sebelum kita bahas tentang bagaimana sosok baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itu khutuwat yang ketiga. Nah, sebelum kita bahas makosid tadi, kemudian khutuwat yang keempat adalah kaitannya dengan perkebunan atau peternakan. Jadi 4 khutuwat. Jadi kalau sekarang Anda lihat perkebunan, peternakan semuanya rusak sejadi-jadinya, itu masuk di bab ini sebenarnya. Kalau kita makan beras yang penuh dengan pestisida katakanlah gitu kan. Apalagi bahkan ikan-ikan yang sekarang banyak diternak pun sudah banyak ikan yang monoseks. Enggak tahu lagi jantan betinanya. Ikan. Saya ada itunya tuh, videonya. Ikan dibuat monoseks supaya dia cepat tumbuh, dia cepat berkembang dan cepat dipanen, cepat dijual. Itu aja babnya. Duit lagi. Tidak peduli dia dengan urusan bagaimana makanan itu akan mempengaruhi gen. Ya, karakter makanan seseorang itu akan mempengaruhi gen dalam tubuhnya. Ya, jadi kalau dia makan yang haram, yang dilarang sama Allah, maka karakternya akan mengikuti apa yang dia makan. Maka kita kan dia boleh tuh makan yang bertaring, gigi tajam segala macam, itu kan nggak boleh kita. Ya. Karena apa? Akan mempengaruhi karakter tubuh kita atau genetik tubuh kita. Baik,
Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itu 4 khutuwat. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sekalian kita dalami lagi, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas memberikan pedoman kepada kita untuk berkehidupan dalam dunia ini. Contoh, kalau Anda yang baca postingan saya beberapa hari lalu tentang 2 hal yang harus dirapikan. Yang pertama kan saya tulis itu adalah rapikan hubungan sama Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah rapikan hati kita, perasaan kita. Karena zaman sekarang itu sudah overlapnya, kacaunya luar biasa. Nanti detailnya baca di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita akan mulai paham bahwa apa sih yang Allah kehendaki dari syariat ini untuk kita laksanakan. Ya, apa yang Allah kehendaki. Maka seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, menyebutkan bahwa ada 2 hal sebenarnya yang Allah inginkan dari kita ketika kita melaksanakan ibadah atau syariat Allah ini, ada 2. Yang pertama al-khair, baik, kita jadi baik. Ya. Baik ini maksudnya gimana? Baik ini maksudnya ya baiklah, dia sebagai istri jadi baik sama suami, suami jadi baik sama dia, anak jadi baik gitu, khair. Harusnya begitu. Jadi kalau ada orang, mohon maaf gitu kan, sholat tahajudnya luar biasa bagus, katakanlah apalagi tilawahnya, sedekahnya bagus banget, tapi orang ini nggak ada baik-baiknya gitu loh. Sikap dia dengan bahkan dirinya atau keluarganya berarti belum masuk itu syariat itu dalam dirinya. Ya, apalagi wanita, ibu-ibu tuh, wanita ya, perempuan tuh gampang sekali masuk surga. Anda tuh gampang sekali masuk surga. Wallah, kabar baiknya begitu, tapi gampang juga masuk neraka. Ya. Kata Nabi SAW, apa barang siapa seorang wanita yang menjaga kehormatannya, dia diam duduk di rumah, menjaga harta suaminya dan mengurusi suaminya, ada beberapa poin situ. Simple banget, dan dia tidak perlu mengerjakan. Anda nggak usah sholat duha, sholat tahajud, nggak usah. Cukup itu saja kata Nabi SAW, maka dia bisa masuk dari semua pintu surga dia yang mau. Semudah itu. Tapi kan setan nggak mau. Nabi bilang apa? Penghuni surga sebagian neraka itu kata Nabi adalah wanita, kan gitu kata Nabi. Kan nggak mau dia. Jadi ini jadi suatu itu celahnya di mana? Nah, muncul lagi di situ ternyata ada satu bab atau tema di mana Nabi katakan, oleh karena itu wahai para wanita, kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyaklah istighfar dan bersedekahlah kalian. Saya waktu ngelihat kalimat itu kadang-kadang saya mikir, apa sih masalahnya sampai akhirnya Nabi menyuruh para wanita itu bersedekah. Berarti kan sesuatu kan, sedekah itu lawannya sebenarnya, lawan dari suatu penyakit apa? Bakhil. Bakhil pelit gitu loh. Jadi sedekah itu lawan dari suatu keadaan jiwa yang bakhil. Ya, maka bakhil itu menjadi salah satu penyakit dalam diri, bukan hanya wanita saja, tapi laki-laki juga ada bakhil. Ya, maka disuruh diperbaiki bakhil atau dibuang bakhil itu dengan dia memperbanyak sedekah, seperti itu. Nah, baik Bapak sekalian, jadi Masya Allah ya, kalau kita tahu hal-hal seperti tadi, maka kita akan mulai introspeksi diri. Sudah lebih baik nggak saya dengan syariat ini, baik sebagai istri, sebagai anak, suami, istri, segala macam lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? As-sa'adah. As-sa'adah itu Bapak sekalian maknanya adalah bahagia. Bahagia. Anda harus bahagia. Kata Allah apa dalam surat Toha itu, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran ini untuk membuatmu itu susah payah dan berkeluh kesah, enggak. Bukan itu tujuan Quran diturunkan. Bukan. Ya. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya. Toha itu ayat yang kedua itu. Jadi harus happy, harus bahagia. Ya, sehingga apa? Hidup kita itu menjadi hidup yang setiap hari itu penuh dengan 2 hal tadi, dengan syariat yang kita kerjakan. Ada contoh beginilah, di depan saya ini misalkan ada madu, apalah, ya madu lah mungkin lah, anggaplah ini madu. Oh iya, bunga telang. Contohnya kurang bagus. Apa dia? Ini apa ini? Jagung. Oh, ini buat apa ya? Oh, buat dimakan. Saya kira buat pajangan. Oh, ya udah.
Sebutlah ada seseorang, ini lihat bagaimana ilustrasi ini Bapak Ibu jamaah sekalian bisa pakai dalam kehidupan. Sebutlah ada orang suka banget, super suka bet, kalau mungkin orang bilang suka bet sama jagung gitu kan. Kalau dia suka bet sama jagung, kira-kira dia makannya pelan-pelan atau cepat-cepat? Pelan-pelan, ada nikmati setiap ini. Iya kan? Pelan-pelan, Masya Allah, jagungnya enak, manis betul dengan berbagai macam gaya-gaya kekiniannya. Enak banget nih jagungnya, gitu kan? Tuh. Bahagia dia makan jagung. Nah, konteks itu, kenikmatan dia dalam makan jagung tadi itu, jemaah sekalian, itu dia pasang ke syariat. Dia pasang itu ke hal-hal yang dia kerjakan dalam, ya itulah hariannya dia. Contohnya begini biar gampang. Sebagaimana dia menikmati jagung tadi, begitulah juga dia menikmati sholat. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi kalau sudah sampai pada kenikmatan seperti itu, maka Anda nggak mau cepat-cepat kalau sholat, main lama-lama. Ya, apalagi sholat malam. Sholat malam tadi kapan-kapan cobain deh, sholat malam sepanjang malam gitu kan. Lalu kita berdoa, sholat seperti itu dan baca satu ayat aja. Nabi itu pernah begitu. Rasulullah SAW pernah begitu. Jadi satu malam itu beliau SAW baca satu ayat aja. Termasuk Aisyah juga pernah disebutkan ketika entah ada masalah apa, salah satu sahabat pernah lewat depan rumahnya Aisyah di Madinah tentunya, di Raudhah itu. Terus dia mendengar Aisyah baca sepanjang malam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Itu doanya Nabi Yakub waktu dia merasa sedih luar biasa. Nah, itu nanti kalau lagi gak enak hati, nah itu ayat itu Anda baca aja terus. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku. Itu surat Yusuf. Maka surat Yusuf itu kalau kita sebentar kita pelototin lah mungkin begitu kan, itu kan surat yang isinya sedih semua sebenarnya. Isinya sedih semua. Mulai dari dia diiriin sama saudaranya, ya kan? Kemudian dia dibuang ke dalam sumur, terus dia jadikan budak, beli sampai akhirnya diangkat jadi anak pun difitnah pula, sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi bendaharanya Mesir saat itu. Tapi untuk sampai ke menjadi bendahara Mesir, Nabi Yusuf harus melewati itu dulu. Makanya ulama menyebutkan surat Yusuf ini kalau kita baca sampai selesai, dia bisa menghilangkan kesedihan. Surat Yusuf, alif lam ra, tilka ayatul kitabul bil mubin, inna anzalna alaikal, lupa ya, agak grogi sedikit gitu ya. Nah, al khair dan sa'adah itu poinnya. Maka minta dua hal tadi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, minta jadikan kita lebih baik ya, minta jadikan kita lebih bahagia. Seperti itu terus ya. Kalau sudah seperti itu, maka lama-lama kita akan mulai merasakan bahwa ternyata memang agama ini agama yang sudah sangat sempurna, dan tentunya apa yang kita kerjakan ini kita butuh contoh. Nah, itu poinnya. Ya, makanya kalau kita bicara sosok apa yang disukai dari seorang wanita terhadap laki-laki, sebenarnya di luar urusan. Jadi sebenarnya wanita itu kalau suka atau dia pengen dipinang atau punya suami, kata-kata sebenarnya dia nggak butuh ganteng-ganteng banget sih. Yang dia butuhkan karisma, dia butuhkan sosok, sikap, kan gitu kan. Beda sama laki-laki. Nah, makanya antara laki-laki perempuan ini kan bahan bakunya beda. Anda itu bahan bakunya dari mana? Anda wanita bahan bakunya dari sesuatu yang hidup. Apa itu? Tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri yang paling pendek. Itu bahan baku Anda kan. Jadi Anda diciptakan Allah dari sesuatu yang hidup. Tapi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari sesuatu yang mati, kan tanah. Ya. Jadi Hawa, istri Nabi Adam itu kan subhanallah ya. Kisahnya begini. Kisah penciptaan Hawa.
Jadi Hawa itu kan diciptakan Allah dengan tangan Allah sendiri tentunya, dari rusuknya Nabi Adam sebelah kiri yang paling pendek, dalam keadaan Adam tidur. Diambil rusuk itu sama Allah, ciptakanlah Nabi Adam. Dan akhirnya waktu Nabi Adam bangun dari tidurnya, tiba-tiba dilihat sosok perempuan di situ, ada makhluk. Bangun dia. Terus Nabi Adam tanya, siapa kau? Saya perempuan, kata dia. Gitu kan? Lalu siapa namamu? Dia bilang. Akhirnya dia nggak ada nama kan? Anda bayangin suasana itu kayak apa gitu kan? Ada cowok bangun tiba-tiba sampingnya ada perempuan. Ya, tapi seru gitu. Kenapa seru? Nabi Adam itu kan ditidurkan Allah gara-gara apa? Gara-gara kesepian. Surga yang begitu luasnya, sempurna, itu ternyata masih membuat Nabi Adam itu kesepian. Gara-gara tidak ada pasangan. Jadi bahasanya surga yang tak sempurna gitu kan. Akhirnya Allah ciptakan Hawa. Akhirnya Hawa itu yang memberi nama Adam. Itu. Kenapa Allah ciptakan Nabi Adam? Kenapa Allah ciptakan Hawa itu dalam keadaan Nabi Adam tidur? Itu juga menjadi sebuah perbincangan para ulama. Sebab apa? Laki-laki itu kalau dia disakiti dalam keadaan hidup itu susah hilang sakitnya. Susah hilang sakit. Makanya Allah ciptakan Nabi Hawa itu dalam keadaan Nabi Adam sedang tidak sadar alias tidur, sehingga nggak kerasa sakitnya diambil tulang rusuk itu. Gitulah ilustrasinya. Beda sama perempuan. Perempuan itu makin sakit makin sayang dia. Nggak percaya? Anda lahiran anak sakitnya makin sayang nggak sama? Makin sayang. Yang menghamili Anda makin Anda sayangi nggak? Makin Anda sayangi. Padahal sakit kan? Itu beda karakter. Jadi fitrahnya wanita itu nanti urusannya sama yang hidup-hidup, karena kan dia rusuk. Ya. Kalau fitrahnya laki-laki sebuah hubungan dengan tanah. Jadi rusaknya pertanahan sekarang itu ulahnya laki-laki. Gitu. Dan itu kan overlapping, makanya jangan langgar fitrahnya. Wanita itu ya kalau apa ya, kalau dia hidup dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya, damai, tentram, nyaman, bahagia aja dia. Ya. Fitrahnya apa ya? Fitrah hidup, cinta, kasih sayang, ya, kelembutan, gitu loh, menghargai, melayani, itu fitrahnya. Kalau dia keluar dari fitrah itu, maka otomatis akan muncul masalah. Masalah pertama dalam hatinya, masalah kedua nanti dalam jasad atau organ-organnya. Itu. Ya, maka hiduplah sesuai dengan fitrah. Baik. Nah, Bapak sekalian, tentunya tadi saya sempat cerita singgung sedikit tentang tadi ya, ketika wanita itu ingin menikah dengan seorang laki-laki, ya, maka salah satu emang ada disebutkan itu ya dia pengen yang ganteng gini gitu segala macam. Makanya kalau Anda baca, jadi saya kan tidak akan jelaskan semua tentang sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena waktu juga nggak cukup. Tapi maksud saya, apa maksud para ulama menjelaskan Bapak Ibu sekalian sosok Nabi ini sebenarnya? Apa maksudnya? Tujuannya apa? Toh kita juga nggak bisa gambar, toh juga kita nggak bisa katakan mengilustrasikan, nggak boleh, haram. Maksudnya apa? Sebenarnya gampang sekali. Sekarang Anda yang sudah tidak ada orang tua, sudah meninggal bapak ibunya, Anda ngebayangin saja sudah cukup membuat air mata Anda menetes. Ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Subhanallah Bapak sekalian, tahu kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan digoda dengan seorang wanita, ya, Zulaikha itu kan. Apa yang membuat akhirnya Nabi Yusuf akhirnya tidak tertarik dengan itu? Itu gara-gara disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Yusuf itu ingat dengan wajah bapaknya. Wajah bapaknya itu wajah sosok yang soleh, akhirnya membuat Nabi Yusuf makin kuat imannya. Dan dalam kondisi, kalau Anda baca tafsirnya, itu posisi Zulaikha ya, menggoda Nabi Yusuf itu perfect sekali untuk sebuah godaan perempuan. Posisinya, gesturnya perfect sekali. Tapi Masya Allah kan, ingat wajah bapaknya, akhirnya Nabi Yusuf gak jadi. Ya Allah tolong beliau ya. Di situ yang Allah gambarkan dalam surat Yusuf itu. Jadi fungsi dari tujuan digambarkannya sosok itu sebenarnya yang membuat kita tuh
teringat, muncul rasa, dan yang paling penting kalau babnya kaitan dengan iman, dia makin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Kita ngingat tadi bapak ibu kita saja sudah meninggal saja, atau lihat fotonya, lihat videonya, nangis kita. Lihat kebaikannya. Nah, yang kita bahas ini adalah manusia. Kalau Anda lihat Nabi Yusuf itu super ganteng. Super ganteng. Tapi ulama menyebutkan bahwa kegantengan Nabi Yusuf itu hanya seperempat gantengnya Rasulullah SAW. Hanya seperempat. Saya tadi pagi itu agak deg-degan mau ngomong Nabi SAW ini. Ada deg-degan, saya khawatir nggak kuat saya. Ya. Kenapa nggak kuat? Karena kita ya ngebayangin sosok Nabi itu, ya Allah, manusia sempurna dari semua sisi. Sempurna dari semua sisi. Anda mau bahas apa? Sebagai seorang laki-laki sempurna. Kita bahas tentang keinginan katakanlah seorang laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan sosok fisik yang sempurna. Itu kesempurnaan itu ada pada Nabi alaihissalam, sempurna fisiknya. Ya, kalau kita baca sedikit beberapa riwayatnya. Disebutkan sebuah riwayat Abu Raja Qutaibah bin Said memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik, ya, salah satu pembantunya Nabi SAW. Dia mendengar Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW itu perawakannya jarbuh, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, ya, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Ya, 40 tahun. Itu usia matang jiwa seseorang. Beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun dan di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih. Itu buat saya keren. Sampai akhir Nabi SAW wafat, terus sekalian, uban Nabi itu tidak lebih dari 20. Oke, Anda yang ahli peragingan, uban itu kan tanda penuaan. Jadi jasadnya Nabi itu dijaga Allah untuk tidak agingnya itu cepat-cepat. Mungkin kalau Nabi itu meninggal SAW pada 63 tahun, itu mungkin kalau kita hitung biological age-nya atau usia biologisnya mungkin nggak 63 itu. Karena cuma tidak ada 20 lembar. Ya. Itu, jadi ngebayangin sosok Nabi itu seperti apa gitu kan. Kemudian lewat lagi menyebutkan bahwa Nabi SAW itu memiliki postur sedang tinggi ataupun pendek dan fisiknya bagus, rambut beliau tidak keriting, tidak lurus, warna kulitnya kecoklatan, dan jika beliau berjalan dengan tegak. Wallah sekalian, saya kalau cerita dengan beberapa sahabat-sahabat, guru-guru saya, para ustadz-ustadz itu, saya tanya, kenapa ada ustadz-ustadz yang bisa lembut gitu, saya bilang. Padahal sama-sama lulusan dari satu tempat lah, universitas gitu kan. Universitas yang mengajarkan tentang ilmu Islam. Beliau cuma mengatakan kalau dia belajar sirah pasti jadi lembut hatinya. Termasuk ini. Kan Syama'il Muhammadiyah ini karangan Imam Tirmizi ini kan menceritakan bagaimana sosok Nabi itu dari mulai rambutnya, fisiknya, cara bangunnya, cara tidurnya, segala macam diceritakan dengan sangat detail. Kenapa? Nggak cukup kita menceritakan terlalu besar kecintaan kita pada Nabi SAW sehingga itu masuk dalam bab keimanan. Maka Anda jangan mencintai suami Anda, jangan mencintai anak Anda, harta Anda melebihi cinta Anda kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tak boleh. Cuma ada dua itu dalam hati. Sampai itu kan pernah diingatkan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak akan beriman sempurna seseorang, kata Nabi SAW, sehingga aku lebih dicintai dia daripada dirinya sendiri bahkan. Daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya. Coba supaya apa? Supaya apa ya? Muncul semangat kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Jadi bahasa yang Anda pakai nanti, jadi kalau sudah kita belajar kayak beginian, nanti bahasa yang kita pakai apa? Bahasa yang kaitannya dengan bagaimana sosok Nabi kita alaihi salatu wassalam. Contoh, saya kemarin lihat teman saya waktu dalam sebuah acara, tiba-tiba dia rambutnya panjang. Entah kayak gimana waktu selesai acara di restoran, habis waktu kita makan itu saya lihat rambutnya dikepang 4. Cowok apa namanya? Dikepang lah, kepang tapi diituin
Nah, dia dikurungkel-kurungkelin apa itu. 4 sisi. Nah, 2 sini, 2 kanan, 2 kiri. Saya bilang nih orang iseng banget. Itu ternyata dikerjakan Nabi kalau dalam perjalanan. Mengepang rambut 4 jalur. Coba. Ada semuanya gitu kan. Jadi kalau kita ada yang pernah baca buku namanya Atomic Habits atau Tiny Habits, saya kadang-kadang lihat itu mah buku biasa aja menurut saya. Nabi itu dari pagi sehari semalam 24 jam. Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian itu punya 340 lebih sunnah sehari semalam. Kita bayangin sempurnanya kayak apa nih manusia ini tuh. Sampai Anas itu aku pernah melihat bulan gitu kan, indah sekali. Tapi saat itu aku memandang juga wajah Nabi SAW, dia katakan jauh lebih indah wajahnya Nabi SAW daripada bulan yang begitu cerah bersinar di malam itu. Akhirnya muncul apa Bapak Ibu? Muncul adalah kecintaan kita pada beliau SAW. Itu yang paling penting ya. Nah, riwayat menyebutkan Rasulullah SAW adalah laki yang berambut ikal, berpostur sedang, badannya bahunya bidang. Ya, berambut lebat sampai cuping telinga beliau, memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau, kata siapa nih? Kata Muhammad bin Ja'far ya, dari Syu'bah, salah satu sahabat Nabi SAW. Ada manusia lebih. Jadi di dunia ini kalau ditanya manusia paling tampan siapa? Rasulullah. Manusia paling baik siapa? Nabi SAW. Lelaki paling baik siapa? Nabi. Ayah paling baik siapa? Semuanya perfect ya. Sehingga tugas kita sebenarnya ngapain? Nyontoh. Anda bayangkan begini ya, ini contoh nih. Saya akan pasang ini ke kehidupan kita supaya Bapak Ibu jamaah sekalian paham. Misalkan di sini ya, adalah seorang datang ke sini, lalu tiba-tiba orang itu entah laki entah perempuan, apalah, entah gila entah nggak tahu lah, pokoknya datang masuk sini, dia kencing di sini depan saya kencing. Marahlah kita kan, woi kau ini, gitu loh, gila kau, masjid ini segala macam gitu kan ngomong. Maunya kita kalau bisa kita pukul itu orang, bener ini orang, udah tahu masjid. Nah itu kejadian kan juga sama di zaman Nabi SAW. Ada seorang Arab Badui datang masuk ke Masjid Nabawi situ, kemudian apa yang terjadi? Subhanallah, dia kencing, pipis coba. Terus Nabi bilang apa? Biarkan dia, tuntaskan pipisnya. Coba, baiknya kayak apa itu ke manusia kan? Di depan manusia paling mulia. Ya. Akhirnya Nabi katakan, Nabi nasihati Umar, ya Rasulullah izinkan aku memenggal kepalanya. Jangan ya Umar, kata Nabi SAW. Ya. Begitu baiknya akhlak Nabi kita itu. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, badan Nabi itu ya, kalau sahabat itu, jadi karena para nabi ini diberi kekuatan oleh Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kalau demamnya Nabi itu tidak akan sama dengan demamnya kita, nggak sama. Tidak sama aja. Jauh. Kadang-kadang ada salah sahabat pernah Nabi itu demam, dia pegang kulit Nabi, dia berkatakan seperti besi yang mendidih panas. Itu sebabnya mereka itu diberikan jaminan yang sangat luar biasa oleh Allah. Tentunya dengan segala perjuangan mereka, pengorbanan mereka, Allah kasih janji yang luar biasa, khususnya buat Nabi kita SAW. Dan beliau punya banyak sekali privilege ya, privilege itu maksudnya apa? Keutamaan yang tidak diberikan dari Allah kepada nabi-nabi yang lain ya. Nah itu sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi juga bukan orang yang pendek, kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Ya, Anda bayangkan waktu saya lihat ini, saya ingat kisah di perang Khandaq. Ada batu gede kan, batu gede, sahabat nggak bisa mukul, terus Nabi kata ambilkan kapak untukku, ya. Lalu Nabi pukulkan, pecah sekali pukul, kuatnya minta ampun. Makanya waktu perang itu para sahabat itu sering berlindung di balik sosok atau tubuh Nabi SAW yang sangat luar biasa itu. Ya, karena Nabi itu diberikan kekuatan untuk melawan orang itu bukan 1-2 orang, Nabi itu bisa ngelawan beberapa orang sekaligus gitu loh, puluhan bahkan. Ya.
Kemudian kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar, bulu-bulu dadanya juga halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan beliau berjalan seperti tegak atau dengan tegak layaknya orang sedang menapaki jalan yang menurun. Saya pernah baca satu riset, ya, ternyata ada karakter jalan seseorang itu kalau cepat itu ternyata ada kaitan dengan kecerdasan. Jadi kalau kita belajar begini, maka kalau itu kita pahami dengan kaidah-kaidah di zaman modern seperti sekarang, maka kita akan paham Bapak Ibu sekalian, apa pahamnya bahwa semua yang dikerjakan Nabi itu sangat bermanfaat untuk kita kerjakan juga di zaman sekarang. Contoh, ini kan jalan. Jadi nanti kalau jalan berarti jangan jalan kayak siput. Jalan cepat-cepat. Selesaikan urusan kita cepat, ya, dengan cepat, dengan segera, dengan baik tentunya. Nah, itu akan menguatkan diri kita. Makanya kalau coba deh Anda lagi susah hati, ya, atau kita lagi susah hati, coba jalan agak cepat, itu berubah moodnya kita itu. Biasa kayak begitu, ya. Kemudian disebutkan lagi bahwa sekalian riwayat ini sama, ya, mirip-mirip juga. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan beliau itu tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting, bergulung, dan tidak pula lurus, kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Bahkan sahabat itu menyebutkan, kami itu sampai bisa bercermin di matanya Nabi. Saking beningnya mata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian kulit beliau putih kemerah-merahan, mata beliau hitam pekat. Jadi Anda bayangkan apa orang bilang belok gitu ya. Putihnya jelas banget, hitamnya jelas banget, coba. Kebayang kayak apa tuh sosok manusia kayak begini itu. Makanya jadi uswahnya kita kan. Kemudian mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik, kuat tulang bahunya dan pundaknya tidak berbulu di sekujur tubuhnya, tapi memiliki bulu halus dari dada sampai perut, telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan. Jadi dari gini loh, Anda mungkin ketemu lah dengan ulama-ulama atau syekh-syekh yang Masya Allah ibadah mereka, amalan mereka tuh luar biasa. Dia itu, mereka orang-orang soleh kayak begini, dia diem saja, kita tuh seneng lihat. Nah, beginilah Nabi SAW. Nabi itu diam saja, sahabat memandang wajah Nabi itu udah senangnya minta ampun. Bukan sekedar senang, tapi naik iman mereka. Ya, kalau dia jalan itu, subhanallah. Ya, ulama-ulama itu orang karismatik, kiai-kiai, masyayikh segala macam itu, gitu, kok seneng banget gitu. Kalau Nabi Yusuf kan tampan, ya tentunya seperti itu. Ya. Tapi disebutkan ya, jika berjalan beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Ini adab. Jadi kalau dipanggil teman, Bu siapa nih? Bu Sari gitu kan. Kenapa? Gitu. Kalau Nabi itu begitu. Apa yang terjadi dengan orang yang dipandang kayak begitu? Oh, saya dihargai sekali, kata dia gitu kan. Seluruh badannya berpaling. Dan satu lagi, kalau disalami Nabi SAW itu beliau SAW tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang yang menyalami beliau itu melepaskan tangannya. Bentuk adab. Maka kan Allah memuji Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Azim. Kau itu ya Muhammad, akhlakmu tinggi sekali, kata Allah. Allah aja puji. Makanya bahasa Quran kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aja bersolawat. Apakah Allah mengucapkan? Bukan mengucapkan. Allah mengatakan Allah masuk enggak. Solawatnya Allah kepada Nabi itu rahmatnya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Jika beliau berpaling maka seluruh badan ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatabun nubuwah, tanda kayak dagingnya agak gede gitu situ. Kemudian tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Tidak ada orang kafir sekalipun kalau bergaul sama beliau pasti suka. Masya Allah, kadang-kadang ada yang manusia kayak begini gitu ya.
Dan subhanallah sekalian ya, Masya Allah, kadang-kadang kalau saya lihat hadis-hadis Nabi kita SAW ini, kan kita pernah dengar hadis itu kan, wahai sahabatku, kata Nabi kan, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Kami kan saudaramu ya Nabi, kata mereka kan. Bukan, kalian bukan saudaraku, kalian sahabatku, kata Nabi. Terus ditanya sama sahabat, lalu siapa saudaramu itu? Kata Nabi, mereka lah orang-orang sepeninggalku, kata Nabi. Dengan nangis. Mereka adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku, setelah meninggalku. Mereka mengimaniku, kata Nabi, dan mereka mencintaiku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya. Dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, berkata, Jumai bin Umar bin Abdurrahman bin Al-Ijli mendiktekan kepada kami di kitabnya, berkata, seorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abu Halah suami Khadijah yang memiliki kunyah Abdullah, dari putra Abu Halah dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakter fisik Rasulullah SAW. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Mau masuk dalam rasa yang lebih dalam nggak? Coba Anda pejamkan mata, dengarkan kata-kata saya ini. Anda pejamkan mata, kita mulai merasakan sebagaimana kita membayangkan orang tua kita. Anda dengarkan kata-katanya, pejamkan mata, nikmati setiap ucapan ini. Karena ini ucapan dari orang yang sangat bisa menggambarkan karakter seseorang. Hindun menjawab, Rasulullah SAW itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang yang pendek dan lebih pendek daripada orang-orang yang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah tengahnya. Jika tidak dibelah maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajah beliau SAW putih kemerahan, dahinya lebar. Kedua alisnya panjang dan lebat, tapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya Rasulullah SAW panjang dan melengkung bagian tengahnya, bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikannya akan mengira hidung beliau SAW bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak. Bulu dada beliau SAW halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, tidak kurus dan tidak gemuk, gemuknya pun ideal. Perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus yang membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu, lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan kakinya tebal dan kekar, jari jemarinya panjang, telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan beliau mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan beliau berada di belakang para sahabatnya dan beliau memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui.
salah satu sahabat Nabi SAW, Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang dhali'ul fammi, ashkalul aini wa manfusul akibi. Syu'bah berkata, aku berkata pada Simak, apa yang dimaksud dengan dhali'ul fammi? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan ashkalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan manhusul akibi? Yang menjawab, sedikit daging tumitnya. Sempurna kan? Sempurna. Sosok yang gak ada celah manapun, ada celah apapun yang kita bisa ambil kekurangan dari manusia itu. Ya. Dan kabar baiknya apa? Kabar baiknya beliau rindu sama kita. Nabi itu rindu. Yang tadi hadis tadi disebutkan itu, kata Nabi kan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Itu orang-orang yang hidup setelahku, sepeninggalku, dan mereka mencintaiku, beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah melihatku. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sedikit mungkin kita perlu berselancar dalam kehidupan kita gitu. Kenapa? Karena kita mengenal sosok Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita tahu beliau, kita ucapkan sholat, tapi seringkalinya justru malah apa-apa yang beliau kerjakan itu tidak kita pasang, kita pakai dalam kehidupan kita. Ya. Khadijah, salah satu istri Nabi SAW, itu kan disebutkan Allah memberikan kabar kepada Khadijah bahwa Allah membuatkan di rumah di surga itu untuk Khadijah yang tidak ada bising di dalamnya. Kenapa tidak ada bising? Karena disebutkan Khadijah itu tidak pernah meninggikan suaranya kepada Nabi SAW, tidak pernah. Ini akhlak, adab, ya. Jangan pernah naikkan suara di depan suami, misalkan gitu kan. Dan suami juga sama. Saya kadang-kadang sedih gitu ya, melihat ya ada dapat kisah-kisah, ada ibu kadang-kadang dia sedikit cerita ke saya tentang bagaimana sikap suaminya yang temperamen, kasar, bahkan kadang-kadang lebih senang marah. Saya katakan, seandainya dia tahu bagaimana karakter Nabi kita SAW, maka dia akan menangis mungkin. Kenapa menangis? Nabi bilang apa? Nabi katakan begini, sebaik-baik laki-laki itu, kata Nabi, adalah yang paling baik sama keluarganya. Itu laki paling baik. Paling baik itu saya Pak, dia paling baik akhlaknya, dia paling baik sikapnya, sifatnya, semua kebaikan dia sebagai seorang laki-laki. Yang menikmati itu adalah orang-orang di rumahnya, anaknya, istrinya. Itu laki-laki. Jadi kadang-kadang saya mikirnya, apa hebatnya jadi laki-laki kayak begitu? Atau mungkin orang ini tidak paham atau belum kenal sosok Nabi SAW. Ya. Nah caranya gimana? Ya sama. Ya dalam konteks ini kita mulai meneladani. Ya, contoh nih, siapa di sini yang nggak suka labu? Banyak kan? Nggak suka labu, pokoknya labu lah. Banyak nggak suka. Banyak kita yang ya kalau dibanding labu mendingan apa kayak pisang kayak gitu kan. Tapi lebih senang yang lain. Gitu. Nah, Anas bin Malik, lihat. Sahabat-sahabat ibu sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mereka itu kalau ada sesuatu yang kaitan dengan Nabi SAW, maka seketika mereka akan lakukan, dan seketika itu juga mereka akan jatuh cinta. Sekarang di sini mungkin ada yang nggak suka minum madu, ya misal, madu itu gini. Nah, sahabat Nabi, ya SAW itu kalau ada sesuatu yang Nabi kerjakan, ya ada sesuatu yang Nabi kerjakan dan mereka melihat itu, maka mereka langsung contoh-contohnya. Contoh Anas bin Malik, ya disebutkan seberiwayat itu aslinya nggak suka labu, tapi ketika dia melihat Nabi SAW makan labu dengan sangat lahap, sejak itu Anas tidak pernah meninggalkan labu sampai dia mati. Itu kecintaan. Ya. Jadi mereka ini, Bapak sekalian, ya, radhiyallahu anhum ajmain, orang-orang mulia ini, pokoknya apa yang dikerjakan Nabi, mereka kerjakan tanpa pikir panjang. Makanya kan kalimat Allah dalam Quran, kul in kuntum, kata Allah,
tuhibbunallah fattabi'uni. Itu ayat sebenarnya ayat seperti ayat ujian. Kalau kita di sini berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk, ya Allah aku mohon cintamu, kan gitu ngomongnya. Allah bilang apa? Fattabi'uni, ikutin aku Rasulullah itu. Kalau kau betul-betul cinta Allah, ya, maka artinya apa? Artinya kalau kita memang mendeklarasi diri kita itu cinta Nabi segala macam, maka tidak ada satupun dari ruang kehidupan Nabi itu yang kita tidak ikutin, ya. Satu demi satu pelan-pelan gitu ya. Cara makan Nabi, cara minumnya Nabi, ya, atau mungkin cara Nabi bersikap dengan istrinya, atau mungkin cara istri Nabi, semua itu pelajaran semua, ya. Makanya semua pelajaran yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya rujukan pertama kalinya adalah Rasulullah. Maka kadang-kadang saya heran, bicara parenting kenapa nggak ngomong Nabi? Kurang apa sosok Nabi? Bicara parentingmu sudah keliru kadang-kadang saya pikir. Istilah parenting itu ilmu tentang apa? Mengasuh anak, kan? Padahal kata parent itu kan orang tua. Harusnya diperbaiki orang tua dulu. Ngarepin anak baik, bapak ibunya nggak mau baik, mustahil. Anaknya sekolahkan sekolah yang bagus, bapak ibu nggak baik. Wallah sulit, boleh saya bilang sulit beneran. Apalagi bapak ibunya tidak paham, tidak mau belajar agama. Saya banyak nemukan kadang-kadang kayak begitu gitu kan. Jadi kalau Anda mau belajar tentang bagaimana cara menjadi sosok ayah dan ibu atau anak yang baik, itu Nabi mengajarkan itu. Mau contoh apa semua ada. Contoh keluarga yang baik ada Ali Imran. Contoh keluarga yang baik apa? Luqman ada. Apalagi terakhirnya keluarga Nabi alaihissalatu wassalam terbaik gitu. Itu kalau dibuka-buka, diurai-urai satu demi satu, maka kita akan dapatkan banyak sekali pelajaran di situ. Gitu ya. Contoh kadang-kadang saya mikir gitu kan. Sekarang kan ada bab tentang hutang pengasuhan kan. Luka pengasuhan. Orang-orang yang atau mungkin anak-anak yang tidak mendapatkan asuhan yang sempurna dari bapak atau ibunya. Nah, itu di bab kesehatan saya dapatkan juga efeknya juga ke masalah masalah ke penyakit-penyakit fisik. Tapi kadang-kadang saya mikir begini, Nabi Ismail alaihissalam itu kan lama ditinggal Nabi Ibrahim. Kalau secara teorinya sudah sangat sempurna, Nabi Ismail itu punya hutang pengasuhan dengan bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi nggak ada. Ismailnya soleh, Ibrahimnya soleh, kok bisa? Ya. Di situ ternyata disebutkan bahwa ternyata masya Allah ya, tidak jauh. Kenapa Nabi Ismail bisa solehnya kayak begitu gitu loh? Karena kesolehan bapaknya. Itu. Jadi kalau apa ya, kelas parenting segala macam itu aslinya harusnya yang belajar harusnya bapak ibu untuk mendidik anak, bukan nyuruh anak ngikutin apa mau bapak ibu. Gitu ya. Maka kan lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita nih ya semakin hari makin jauh aja ya, lagi zaman kayak sekarang ini makin jauh dari apa? Dari bagaimana Nabi SAW memberikan contoh ya. Baik, itu tentang fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bab misalkan Nabi itu kan menjelaskan bahwa Nabi itu sangat suka dengan wangi-wangian ya, sangat suka wangi-wangian. Maka kalau sahabat itu kalau Nabi itu ya barokah ini hanya berlaku buat tubuh Nabi saja ya. Tidak berlaku buat orang-orang yang meskipun dia kiai ulama, enggak. Sahabat-sahabat itu kalau Nabi SAW itu berwudu itu ditampung airnya. Ludah Nabi itu ditampung. Khusus Nabi ya. Enggak ada yang lain, enggak boleh yang lain. Hanya Nabi SAW. Ya. Ludah Nabi ditampung ya, bahkan mereka tuh kalau pegang kulit Nabi tuh wangi tanpa parfum. Nah, Nabi kita SAW juga sangat suka dengan parfum, minyak wangi. Bahkan disebutkan Nabi itu punya beberapa jenis minyak wangi. Ya, salah satunya apa? Kasturi, misk. Ya. Termasuk Nabi juga suka dengan gaharu. Ya. Gaharu.
Baik, Ibu sekalian, tentunya kita tidak akan bisa ungkapkan semua, tapi mungkin beberapa poin yang berkaitan dengan kebiasaan Nabi ini yang mulai pelan-pelan kita ikutin, ya. Dan itu akan barokah. Contoh, saya punya dulu teman lah ya, ibu-ibu juga. Ceritanya unik ibu nih. Di rumahnya dia bilang dia pelihara kambing. Dia pelihara kambing. Bukan buat bisnis bukan, pelihara kambing aja. Untuk apa? Karena Nabi pelihara kambing, saya mau pelihara kambing, dia bilang. Gitu doang. Ya, Masya Allah, orang-orang yang cintanya luar biasa kepada Nabi itu tuh Masya Allah. Jadi apa yang Nabi kerjakan, lakukan, mereka ikutin. Ya, pelihara kambing. Dan kambing itu menjadi satu tema lain sebenarnya. Kalau bicara tentang makanan, maka Nabi kita alaihissalatu wassalam suka banget dengan daging kambing. Kalau manusia zaman sekarang boro-boro cerita suka makan kambing, kambing baru disajikan langsung suuzonnya muncul. Tuh. Apa suuzonnya? Kolesterol, darah tinggi. Masuk ke khutuat nggak itu? Mungkin masuk ke khutuat. Apa salahnya kambing sehingga dia dikambing hitamkan seperti itu? Ya. Makanya para rasul ya, saya bahkan waktu bahas tentang kambing, saya buka lagi dan diskusi dengan tempat diskusi saya gitu kan. Itu ternyata orang yang pelihara kambing atau domba itu bisa perangainya akan menjadi lembut. Barokahnya kambing itu. Unik kan? Umar itu mengatakan kalau saya punya bisnis, dia bilang ya. Jadi Umar mengatakan saya akan bisnis bisnis parfum, kata dia. Jadi semua yang mereka kerjakan itu ada nyambung semua dengan apa yang Nabi lakukan, sifatkan dan jadi kebiasaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara gembar-gembor sekarang tentang, bukan gembar-gembor, tentang perang ya, Palestina sama Yahudi Israel laknatullah alaihi itu kalau bicara tentang sirahnya menarik gitu. Kalau Anda buka tentang Bani Khuraizah itu kan, yang Nabi kepung gitu. Salah satu yang Nabi sampaikan kepada para sahabat itu tebang, pangkas pohon-pohon kurma mereka, kata Nabi gitu. Lalu apa hubungannya dengan apa yang kita kerjakan sekarang? Ternyata Yahudi itu aslinya ngelawan mereka itu ya, kalau pakai caranya Nabi cuma satu, bikin mereka takut. Makanya kan banyak tuh julid fisabilillah itu kan. Jadi yang julider itu teruskan itu, takut mereka. Wallah takut. Dan memang itulah yang disebutkan Allah dalam surat Al-Hasyr. Coba baca surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu pengusiran kan, kalau bahasa kita itu menjelaskan tentang bagaimana Yahudi itu diusir kan, dan mereka tuh akhirnya apa? Membakar rumah-rumah mereka sendiri karena takutnya mereka. Babnya ekonomi di Yahudi itu paling mudah untuk kita pretelin kalau mau sedikit tadaburi tentang siro dan ini yang Nabi sudah jelaskan dan contohkan itu. Gak usah dilawan mereka itu. Orang pengecut semua. Udah pengecut begitu-gitulah, pintarnya cuman sumbar-sumbar saja. Ya kan, ngomongin yang bohong gitu. Kerja mereka dari dulu tuh. Ya, makanya nanti kalau pergi umroh, mampir tuh. Sekarang kan Anda tahu namanya itu Ghilab Gaza. Ghilab Gaza itu tembok hampir 40 atau 70 km itu dibangun sama mereka, itu dalamnya itu sampai 30 meter. Kalau Anda lihat bentengnya Bani Khuraizah itu di Madinah itu, Anda akan tahu itu memang kerjaan mereka dari dulu, bangun tembok, gak berubah. Dari dulu kerjaan mereka kayak begitu, bikin orang takut. Dan mereka adalah karakter, makanya saya bilang mustahil ada perdamaian dengan mereka, karena mereka adalah kaum yang paling suka melanggar janji dari dulu. Ya, jadi teruskan julidnya. Kalau masih tapi sekarang itu subhanallah kan nggak bisa ngapa-ngapa ya. Mau ngaku menang nggak menang, mau ngaku kalah malu. Sekarang begitu kan kejadiannya kan. Sudah faktanya kayak begitu. Cuman kita lihatnya dari media-media mainstream saja. Anda cari media
non mainstream yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan sebenarnya di sana, supaya apa? Muncul kabar baik, busronya ada, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke tema yang lain tentang Nabi kita SAW tadi ya. Kemudian hari ini sebenarnya tadi saya diminta ngomongin tentang cara minum ya. Mana panitia? Makan dan minum ya. Coba kita lihat dulu. Nah, kita lihat bagaimana itu menjadi suatu hal yang menarik ya buat kita bahas. Sebelumnya mungkin kita akan coba lihat minumannya Rasulullah SAW. Nah, begini ya. Kalau sekarang di depan ibu-ibu misalkan saya kasih air madu, ada air dingin, air sejuk, kemudian kasih madu situ, Anda minumlah kan? Minum kan? Minumlah. Enak tak? Nah, kira-kira bisa nangis gak? Enggak sih kayaknya. Belum. Suatu hari ya, kisahnya begini. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu disajiin minuman itu. Ada air dingin, ada madunya di situ. Ada air dingin kasih madu situ. Belum dia minum dia sudah terisak-isak nangis. Dia bilang, kenapa? Dia ingat Rasul karena inilah minuman kesukaannya Nabi SAW. Begitu. Jadi jamaah sekalian, hal-hal seperti itu tuh yang menjadikan kita akhirnya muncul rasa ya, dari apa yang kita kerjakan. Ya, dari apa yang kita kerjakan tuh muncul rasa dan muncul harapan, keyakinan dan hal-hal baik lainnya yang kadang-kadang itu membuat kita tuh muncul apa ya, semangat yang baru. Contoh nih ya, contoh biar gampang mencernanya. Nabi katakan begini dalam sebuah hadis sahih. Nabi katakan asy-syifa'u fi salasatin. Asy-syifa'u fi salasa. Kesembuhan itu ada 3 kata Nabi SAW. Yang pertama apa? Syarbatul asl. Minum madu, syarbatil asl. Ya, minum madu. Ya. Yang kedua apa? Syartahatil mihjam. Berbekam. Bekam. Itu janji kesembuhan Nabi, tentunya janji kesembuhan dari Allah melalui lisan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga apa? Wa kainar. Kainar itu kayak ditempelkan besi panas, tapi aku nggak suka dengan itu katanya. Nah, poinnya di sini adalah apa? Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, kalau kita belajar ini katakanlah, maka kalimat Nabi itu membekas dalam diri kita, sehingga nanti ketika orang itu minum madu misalkan, yang merupakan salah satu minuman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu bukan cuma sekedar minum gitu loh. Ada harapan, ada keimanan pada Allah, cinta pada Nabi dengan itu. Nah, itulah rasa yang selama ini tuh hilang. Gara-gara orang cuma ngomong apa? Madu mengandung asam amino, enzim segala macam, lupa bahwa Quran itu menyebutkan ini adalah benda atau sesuatu yang bahkan makhluk yang membuatnya pun itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebah. Rasa itu hilang. Paham enggak? Hilang. Yang terjadi cuman madu bagus. Asam amino, enzim, protein segala macam. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita tuh sekarang kalau sudah mulai muncul hal-hal begini, kita mulai merasakan hal-hal kayak begitu tuh, jadi kita tuh bahkan contoh beginilah, Anda yang sudah pergi haji umroh itu kan, kalau sakit misalkan begitu terus apa namanya kan salah satu yang di sana itu kan ada Zam-Zam. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa suatu hari dia tuh lagi demam atau pusing gitu kan. Lalu dia tahu bahwa Zam-Zam itu kata Nabi SAW dimasyuri bala, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka dia minum air Zam-Zam itu, tidak lama kemudian hilanglah dia punya pusing dan demamnya itu dengan minum air Zam-Zam. Kenapa bisa kayak begitu? Karena iman. Ya, makanya kalau nanti pergi haji umroh itu, kalau mau Anda minum Zam-Zam itu kumpulin dulu kekuatan imannya, baru minum itu. Sehingga dia memang berbekas. Ya. Bukan cerita air Zam-Zam itu alkali, ini bukan. Ceritanya barokahnya. Sama juga dengan bicara tentang misalkan kurma. Subhanallah, kehidupan kita nih muslim ya, mukmin ini digambarkan Nabi seperti pohon kurma. Semuanya manfaat kata Nabi SAW. Maka dalam kurma itu terdapat barokah. Kemarin di dekat rumah saya di kantor
ada staf saya yang kena gangguan jin lah seperti itu. Singkat ceritanya begini, akhirnya kan saya panggil beberapa teman-teman juga yang memang kerjaannya ngeruqyah gitu kan. Terus akhirnya subhanallah ya menarik gitu kan. Salah satunya apa yang menariknya? Jadi waktu dia muncul gangguannya itu kan saya suruh kasih ya kita tahu hadisnya kan, kata Nabi, kurma ajwa yang dimakan 7 butir di pagi hari itu menghilangkan sihir, kata Nabi, sampai sore hari ya. Itu nolak jinnya, nggak mau dikasih makan kurma ajwa itu, nggak mau. Apalagi saya bilang ambilin daun bidara, saya bilang cider, langsung dia apa namanya berkomentar, jangan gitu kata dia. Takut dia sama daun bidara. Berarti jangan takut pula makan kurma ya. Nanti kalau saya makan kurma keluar jinnya gitu, bukan gitu. Sepanjang Anda hati, iman, emosi baik, tidak ada masalah. Cuman itu kalau Anda makan menguatkan, makanya barokahnya kurma itu salah satunya. Atau yang Nabi SAW sebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat hadis ya. Makanya makan kurma itu berkah ya. Tapi bukan kurma biasa. Kalau hadis itu setahu saya menyebutkan adalah kurma ajwa. Lebih tepatnya kurma ajwa alia. Ya. Jadi yang menarik lagi apa coba? Yang menarik lagi adalah ini. Nah, ini lucu menurut saya. Ada staf saya di kantor itu yang videoin gitu kan. Kan ada 3 orang, saya, teman-teman yang lain yang staf itu di belakang. Saya di depan, dia lah ngobrol-ngobrol sama teman itu. Kebetulan lagi di luar di halaman depan kantor itu. Terus teman saya itu nanyain saya, dia bilang, ngomongin sama jin itu lagi pas dia muncul jinnya. Kamu tahu nggak sama itu? Dia kan nanya saya, kamu tahu nggak sama yang bapak berewok itu? Dia bilang, tahu dong. Dia bilang gitu. Itu kan yang ajak-ajak hidup sehat, gitu kan. Suaranya berubah. Kalau hidup sehat, nanti kan amalnya bagus, baik, dia bisa ibadah baik, gitulah kurang lebih bahasa. Oh, saya sudah dikenal di dunia perjinan sama dia. Top sampai dunia jin. Tapi menariknya apa? Dikasih air madu saja mereka itu nolak. Air madu. Jadi memang jin itu suka dengan semua makanan yang tidak baik. Kalau orang makan. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Nanti kita berubah jadi jin, oh bukan. Karakternya kita itu nanti akan temperamen, emosional gitu-gitulah. Jadi sebutin sama dia, salah kalian, dia bilang, kata dia kok. Dia bilang salah kalian, dia bilang. Kan aku cuman godain aja, kata dia. Yang jadi masalah kan di nafsunya kalian, gitu loh Bang Lebas. Lucu lah pokoknya kemarin tuh akhirnya diambilin daun bidara kan diminumin sama dia. Jadi itu banyak kisah-kisah kayak begitu. Makanya kenapa perintahnya Allah Bapak sekalian, makan itu halal dan baik itu sebenarnya itu ada maksud sebenarnya buat jaga hati juga. Kalbunya kita, emosi kita tetap baik gitu loh. Ya. Jadi apa tuh namanya? Ketika kita tahu kayak begini tuh kenapa kita harus jaga kesehatan, makannya yang benar, yang halal, baik, itu sebenarnya apa? Jangan sampai kita justru malah yang memasukkan sesuatu yang nggak perlu kita masukkan. Contoh nih ya, misalkanlah ada ada orang dia main ke rumah temannya. Sebelah ini orang super kaya lah, misalkan konglomerat besar lah, misalkan gitu kan. Dia main di situ. Tapi masuk rumah dia itu dia dikasihlah minum ya sama temannya tadi air putih segelas. Air putih segelas sama mungkin apa ya? Ya buah-buah murah-murahan lah gitu lah, buah-buah murah gitu kan. Ini air putih sama buah yang tadi itu bisa jadi penyakit buat dia. Buat temannya tadi. Kalau apa? Kalau yang dia minum katakanlah air cuma 300 mili, 300 cc, tapi yang dia minum sesungguhnya bukan air, tapi sampah emosi dari perkataan dia saat dia minum itu. Dasar orang pelit. Ya. Masa dikasih air putih doang? So, gitu kan? Masuk. Jadi yang minum cuma 300 mili, tapi sampah emosinya berupa benci, suuzon, segala macam, dugaan dia itu sekilo lebih. Makanya saya sering bilang, zaman sekarang ini banyak orang
bukan obesitas fisik tapi obesitas jiwa. Bukan sakit jiwa ya, tapi jiwanya sakit. Maka jiwanya sakit, kalau orang beberapa itu menyebutkan itu ya, ada namanya istilah di saya dan teman-teman itu namanya bukan lagi diabetes tapi diabetasol, itu namanya lagi itu bahasanya. Jiwanya yang sakit. Gitu. Kenapa? Terlalu banyak sampah emosi yang dia makan, dia konsumsi setiap dia mengkonsumsi sesuatu. Maka Nabi kita SAW, Bapak sekalian, kalau mengkonsumsi sesuatu, puji tidak, caci tidak. Kalau nggak suka beliau nggak makan. Jadi jangan lebay dengan makanan. Makan aja. Ada jagung makan jagung, ada daging makan daging, nggak ada apa-apa ya puasa. Begitulah karakter Nabi. Nabi bertanya pada salah satu istri beliau ketika pagi hari, ada makanan nggak hari ini? Nggak ada Rasulullah. Kalau gitu aku puasa. Asik banget suami kayak begitu kan? Kata Nabi, apa ada makanan hari ini yang bisa aku makan? Enggak ada ya Rasulullah, kalau gitu aku puasa. Enggak ngomel-ngomel, kan sudah aku kasih duit belanja. Kenapa enggak puasa? Kalau gitu aku puasa. Tuh ya. Makanya Anda tahu atau pernah baca Maryam ya? Maryam ibunya Nabi Isa, kan enggak punya suami kan? Nanti di surga itu suami Nabi. Dia akan dipersunting oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi masya Allah ya. Jadi semakin kita belajar atau mungkin kita mendalami tentang bagaimana Nabi ini, Bapak sekalian, maka ya harusnya tadi semakin muncul cinta iman kita ya kepada beliau dan coba terapkan di situ. Maka jangan pernah ada di lisan anak-anak kita ya tentang teladan siapa idolamu, jangan pernah ada lain kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lain. Harus begitu. Kalau belum muncul itu, ya munculkan. Dengan cara apa? Ajarkan mereka. Contoh mungkin kalau sesuatu yang kaitannya dengan makanan, misalkan mereka makan dengan tangan kiri misalkan, atau minum dengan kiri, ajarkan. Nah, Rasulullah ngajarin makan tangan kanan loh. Itu pakai nama Nabi di situ. Sehingga apa yang Anda kerjakan sampaikan kepada mereka yang ingat dalam benak mereka tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Nah berkaitan dengan minum Nabi SAW, saya bacakan beberapa riwayat saja. Bahwa minuman yang paling disukai Nabi adalah minuman yang manis dan dingin. Ada salah satunya air madu tadi. Riwayat menyebutkan aku bersama Rasulullah SAW dan Khalid bin Walid pergi menemui Maimunah. Lalu Maimunah mendatangi kami dengan membawa bejana yang berisi susu. Lalu kemudian Rasulullah SAW minum sementara aku berada di sebelah kanannya dan Khalid berada di sebelah kirinya. Setelah itu beliau bersabda, hakmu untuk minum, jika engkau mau maka dahulukan Khalid. Maka aku katakan aku tidak akan mendahulukan bekasmu kepada seorang pun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi makan oleh Allah hendaklah dia mengucapkan, ya Allah berkailah untuk kami dalam makanan, berikanlah makanan kepada kami yang lebih baik dari ini. Dan barang siapa diberi minum air susu oleh Allah maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah berkahilah untuk kami dalam makanan tersebut dan tambahkanlah kepada kami darinya, sungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan makanan minuman selain susu. Berarti Nabi suka susu? Suka. Tar dulu, susu apa dulu? Ya, susu apa dulu? Anda harus tahu, cari tahu. Saya nggak panjang lebar mau cerita ini karena ini akan jadi hal yang sensitif untuk dibahas. Nanti cari tahu sendiri. Seperti apa susunya? Kenapa? Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ketemu dengan, mohon maaf gitu kan, ada orang tua yang punya anaknya autis atau kanker atau apa, biasa susu dilarang diberi. Ya nggak sih? Setahu saya gitu. Dairy itu termasuk salah satu produk yang nggak boleh diberikan. Autis, ADHD segala macam. Nah, makanya saya nggak mau benturkan dengan ini. Yang Nabi minum tuh susunya jenis apa? Dan apakah sama dengan susu zaman sekarang? Itu dulu cari tahu. Ya, supaya nggak salah gitu kan. Karena sekarang susu itu menjadi sebuah hal yang sangat polemik dan saya nggak mau bahas itu. Ya. Tapi susu bagus, asal susunya benar. Maka saya kasih kaidahnya saja. Berarti kalau Anda mau minum susu yang benar dan baik, bagaimana caranya? Pertama, grass fed milk.
grass fed milk. Jadi sapi yang makan rumput atau free range, ya, grass fed milk sekarang banyak jual. Ya, beberapa tempat-tempat yang bagus ya. Kadang-kadang kita ini kan manusia yang sangat-sangat takut dengan kuman. Ya, zaman dulu orang minum susu gimana? Langsung aja dari sapi atau kambingnya, sehat-sehat saja tuh mereka. Kita, Masya Allah, kenapa? Makanan sapinya bagus, kambingnya bagus, segala bagus, yang ngambil susunya, merah susunya pun bagus, segala macam. Mana masalah? Itu sebenarnya yang bagus. Fresh milk atau raw dairy milk. Ya, fresh milk, raw dairy milk. Ya. Berarti kalau susu sapi boleh-boleh aja sebenarnya, tapi itu tadi kaidahnya harus Anda paham dulu. Yang pertama, yang kedua apa? Nggak ada sugar di situ, nggak ada gula lah. Susu sekarang isinya gula semua. Itu ya. Kalau mau dapat yang benar. Berarti apakah dengan ini saya mengatakan susu yang tuh haram? Enggak lah, ini bukan bab halal haram, bukan. Ya, tapi kalau kita mau dapatkan yang fresh. Termasuk juga daging-dagingan sebenarnya. Kalau Anda mau dapat daging yang bagus ya cari daging-dagingan yang memang mereka tuh memang diternakkan secara alami dan tidak banyak suntikan segala macam gitu-gitulah. Makanya ada istilah tuh grass fed meat. Kayaknya mungkin daerah Kemang ini banyak yang jual gitu-gituan. Impor segala macam gitu kan. Tapi di sini jarang. Belum banyak. Ya. Makanya kalau saya biasanya kaidah contoh mungkin bicara tentang ikan. Kalau saya nyari ikan, saya lebih senang cari ikan laut sekalian, kalau enggak ikan sungai yang liar. Saya biasanya memilih untuk tidak makan ikan ternak, kalau enggak terpaksa banget. Kalau enggak, ya disajikan ya makan. Tapi kalau saya mau boleh milih, saya akan pilih ikan laut. Ya, karena dia kan ya bebas hidupnya gitu loh. Ayam juga sama. Ya, ayam kampung atau ayam-ayam yang lain lah, yang sehat. Baik, kita lanjutkan sedikit, sudah hampir setengah 12. Cara minum Nabi SAW. Nah ini lihat, beberapa hal yang mungkin jadi kaidah yang mungkin kita gak usah diperdebatkan dan tidak usah dipertentangkan. Contoh begini, dalam sebuah riwayat Nabi sebutkan Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Sebagai bentuk, ulama menyebutkan, setahu saya, bentuk penghormatan kepada air zam-zam. Khusus air zam-zam. Jadi Nabi itu pernah minum berdiri? Pernah. Ya. Tapi lazimnya adalah minum dalam keadaan yang duduk. Riwayat yang menyebutkan, aku melihat Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami dari Husain al-Muallim, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, lihat, urusan satu kebiasaan Nabi, lihat, sanad informasinya itu panjang. Ya. Makanya Quran itu, hadis Nabi itu dijaga oleh Allah. Al-Quran, hadis dijaga. Jadi misalkan gini, saya mau nyampaikan sesuatu di sini nih. Sini sampaikan bahwa kalau mau makan daging yang sehat, makalah grass fed meat, misalnya gitu kan. Ada yang mendengar satu, sampaikan lagi satu sampai ke ujung sana. Itu kalau pakai di dalam bahasa hadis, kalau aku hadis terutama, itu nanti diteliti itu. Dari 5 orang yang ngomong sampai ke ujung itu dari 5 orang itu adakah yang biasanya berbohong? Itu nggak diterima. Jadi kalimat saya tadi itu kalau seandainya meskipun benar di situ ada yang berbohong 1, 2, itu bisa jadi raguan. Itulah bahasa doif gitu-gitu loh. Itu namanya rawi dan sanad ya, matan. Kalau matan itu isi ya. Maka di sini disebutkan bahwa dari ayahnya, dari kakeknya berkata, aku melihat Rasulullah SAW berminum sambil berdiri dan sambil duduk. Jadi Nabi itu pernah minum berdiri sambil duduk. Jadi kalau berarti bagaimana caranya yang paling bagus buat kita ya, paling bagus duduk aja. Karena Nabi jarang minum berdiri, tidak sering-sering juga.
Abu Hurairah bin Muhammad bin Al-A'la dan Muhammad bin At-Tarif Al-Kufi bercerita kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Al-Fudail bercerita kepada kami dari Al-Mashi dan dari Abu Malik bin Maisarah dari An-Nazal bin Sabrah, ia berkata, aku Ali diberi segayung air dan ketika itu ia sedang berada di atas teras, kemudian dia mengambil air dengan tangannya lalu berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua lengannya dan kepalanya, lalu ia minum sambil berdiri. Setelah itu ia berkata, inilah tata cara wudunya orang yang belum pernah berhadas. Demikian aku melihat Rasulullah SAW. Paham ya? Saya ulang lagi. Ali diberi segayung air dan ketika itu ia sedang berada di atas teras, kemudian ia mengambil air dengan tangannya lalu berkumur, istinsyak itu mengambil air masukkan ke dalam hidung, kemudian ia mengusap wajahnya, kedua lengannya dan kepalanya, lalu ia minum sambil berdiri. Poinnya di situ apa? Habis wudu itu di sini sebutkan minum. Maka dulu, zamannya dulu, kalau Anda yang pernah haji tahun 90-an atau umur tahun 90-an, itu air Zam-Zam, sumur Zam-Zam itu kan di sekitaran pelataran Ka'bah. Jadi sebenarnya aslinya kalau mau dapatkan barokah yang luar biasa besar dari air Zam-Zam itu mandi kita. Maka zaman dulu kalau lihat jamaah haji itu mandi dia. Habis itu tawaf. Habis tawaf mandi itu. Mandi. Ya. Itu yang bagus. Kalau sekarang kan cuman guyurin kan. Wala kan. Kalau minum paling itu mah minum habis tawaf. Ya, seperti itu. Jadi meminum air sambil setelah dari wudu tadi. Ya. Nabi SAW disebutkan sebuah riwayat lain ketika minum mengambil nafas di luar. Jadi kan begini nih. Baru. Jadi nggak ada bernafas di dalam gelas. Ya. Dan ini menarik nih. Minum itu kalau diniatkan karena memang kita melakukannya karena Allah kan jadi pahala. Makanya sahabat-sahabat Nabi SAW itu kalau minum itu kan air nih gelas, Bismillahirrahmanirrahim, selesai itu Alhamdulillah, minum lagi, baca lagi Bismillah, Alhamdulillah. Jadi semakin banyak Bismillah Alhamdulillahnya, semakin banyak mereka menyebut nama Allah di situ. Momennya begitu mereka manfaatkan. Rasulullah SAW mengambil nafas di luar di badannya sebanyak 3 kali dan beliau bersabda, hal itu lebih melegakan dan lebih mengenyangkan. Riwayat yang menyebutkan apabila Nabi SAW minum, beliau mengambil nafas 2 kali. Rasul pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut kirbah, kantong air dari kulit. Ya, berarti Nabi pernah ngerjain kan? Hati beli itu kirbah itu. Di Mekah banyak jual kantong. Jadi karena Nabi pernah mengerjakan, aku mau kerjakan. Kenapa? Karena aku cinta Nabi. Nah, gitu bahasanya. Jadi riwayatnya menyebutkan Nabi SAW pernah masuk ke rumahku. Ini riwayatnya Ibnu Abu Umar berkata kepada kami supaya bercerita kepada kami dari Yazid bin Jabir dari Abu Rahman bin Abi Amrah dari neneknya Kabasha. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut kirbah, kantong air dari kulit yang tergantung sambil berdiri. Aku mengambilnya dan memotong mulut kirbah tersebut. Apa maksudnya? Dia mau ngambil barokah dari bagaimana Nabi meletakkan mulut beliau SAW dalam kirbah tadi. Itulah cinta mereka sama Rasulullah. Itu luar biasa ya, Masya Allah ya. Baik, beberapa yang lain bisa sebutkan. Anas bin Malik biasa mengambil nafas luar bejana air minum sebanyak 2 atau 3 kali dan ia beranggapan bahwa Nabi juga mengambil nafas. Lihat kata-katanya 2 atau 3 kali. Begitu Nabi kerjakan gitu. Yang nanti muncul apa? Kerinduan, kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi beberapa notis atau notif ini tuh bukan sekedar notif, kita lakukan sebagaimana itu. Ya. Riwayat yang menyebutkan Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim dan beliau mendapati kirbah yang tergantung dan beliau minum dari mulut geribah tersebut sambil berdiri. Kemudian, lagi-lagi nih, Masya Allah mereka tuh ya. Kemudian Ummu Sulaim mengambil mulut geriba itu dan memotongnya. Jadi kayak ada kantong bekas di atasnya diminum sama Nabi, dipotong sama mereka, disimpan. Makanya kadang-kadang saya kalau ada pameran-pameran Nabi itu, saya wallahualam saya nggak tahu itu benar apa enggak sih. Itu benar barangnya Nabi atau tidak, wallahualam. Ya. Tapi poinnya itu, kalaulah itu benar ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita mbok ya. Jadi ya, justru malah hal-hal yang sifatnya kebiasaan Nabi kita alaihissalatu wassalam itu yang mulai kita angkat tiap hari kita. Contoh nih mungkin nanti malam tidur nih,
Nah, tidur itu coba cari apa doa-doa Nabi sebelum tidur, kerjain. Jadi kalau Anda mau hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, lebih berkah, perbanyaklah mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam setiap harinya. Kalau sekarang katakanlah baru 10, naikkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Ya, seperti itu. Contoh, misalkan saya sudah tahajud, misalkan. Lalu lihat bagaimana tahajudnya Nabi. Ya, bagaimana meningkatkan kualitasnya. Maka Nabi mengatakan bahwa sholat malam yang paling baik itu adalah sholat yang paling lama berdirinya. Maka Nabi itu bisa sholat sepanjang malam itu dengan membaca satu ayat saja, dan beliau lama berdirinya. Kalau sholat-sholat yang lain gimana? Beberapa yang menyebutkan Nabi itu sholat, ada salah satu sahabat mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Sholatnya baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca dengan nafas yang standar, maka kita akan selesai dalam waktu 2,5 jam. Lalu sahabat itu menyebutkan, ternyata Nabi melanjutkan lagi dengan surat Ali Imran. Ini mau Ramadan nih, ya. Kalau bisa, ya malam-malamnya kita itu Anda hidupkan dengan Quran. Sampai mata Anda menutup sendiri. Karena keletihan membaca Quran itu fadilahnya luar biasa besar. Saya dulu pernah ikut di Bandung, masih ada dulu tuh, bawa anak istri gitu kan, itikaf. Ada satu masjid di sekarang kayak masih itu, Masjid Habibur Rahman namanya, di dekat PTDI. Jadi Masjid Habibur Rahman ini bos sekalian, kalau itikaf hari-hari terakhir Ramadan itu satu malam itu dari jam 1 sampai jam 3 atau jam setengah 4 itu 3 juz semalam. Jadi kadang-kadang ada yang sudah naik ke atas, sudah Allahu Akbar lagi, dia masih di bawah, masih sujud ketiduran. Panjang. Makanya Ramadan itu harus jadi bulan kita untuk berlelah-lelah untuk Allah. Cukuplah 11 bulan kita sudah disibukkan dengan dunia. Nanti suaminya kalau ada kelapangan waktu, rezeki, suruh dia pergi itikaf. Suruh dia, aku pengen kau jadi lelaki surgaku nanti, itikaf sunat. Jangan lagi ngurusin dunia 10 hari itu. Kalau belum mau, doain. Ya, atau kalau enggak, cara yang ma'ruf tentunya kepada mereka untuk ngajakin itikaf. Ya, misalkan, apalagi bisa itikaf di haram sana, masya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Itu ya, nah, sedikit mungkin tentang wangian Nabi SAW. Ya. Nabi SAW itu memiliki apa nih? Yang pertama kebiasaannya. Rasulullah itu tidak pernah menolak ketika ada orang memberikan minyak wangi. Ya. Tapi untuk perempuan, wanita itu ada bab sendiri tentang minyak wangi ya. Jadi itu ada kaidah syar'inya yang Anda harus patuhi ya, karena ada ancaman Nabi juga di situ, jadi hati-hati. Contohnya mungkin Nabi katakan Allah melaknat ya wanita, mohon maaf, yang dia berparfum, berwangi-wangian, dan dia melewati sekumpulan laki-laki dan laki-laki tadi mencium aroma parfumnya, maka Allah melaknat wanita tadi. Melaknat itu maksudnya apa? Allah cabut keberkahan pada saat itu. Ya, makanya nanti kalau pakai minyak wangi kapan? Di rumah, khususnya ketika dekat sama suami. Kalaupun juga pakai minyak wangi yang kira-kira sifatnya tidak bisa dicium oleh orang lain. Ya, makanya urusan minyak wangi itu sebenarnya adalah urusan atau punyanya kaum muslimin. Cuman orang tahu yang namanya minyak wangi atau parfum itu, peradaban minyak wangi itu dimiliki sama Perancis, padahal bohong. Islam yang punya. Dan mereka di satu kampung itu tempat daerah di Prancis itu nggak boleh masuk orang luar. Minyak wangi itu punya kaum muslimin. Ada satu teman saya, dia punya kakak itu menggali satu tempat situs itu, seingat saya itu di daerah Sumatera Utara, daerah Baros. Ya, itu sudah sekitar berapa ratus tahun yang lalu sayangnya itu sih. Ya, dia dapat beberapa artefak itu. Dan menariknya apa coba? Dalam salah satu penggalian itu, subhanallah ya, itu digali terus tiba-tiba pecah sesuatu dan tiba-tiba ada aroma wangi muncul.
Berlarianlah seluruh pekerja itu karena ketakutan, ini apa, ini makhluk apa gitu kan. Ternyata tuh minyak wangi dari botol yang pecah. Berapa tahun coba? Makanya minyak wangi sekarang tuh gak ada apa-apanya dengan peradaban minyak wangi kaum muslimin. Karena orang Eropa zaman dulu mandi enggak, kotoran mereka tuh bersebaran di pinggir di jalan-jalan di Eropa. Jadi Dark Ages itu bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Gitu, ya. Supaya apa? Muncul izzah gitu loh. Kita muslim gitu loh. Dan peradaban kita tuh peradaban terbaik, tidak ada yang bisa ngalahin sampai detik ini. Allah nggak ada. Saya kadang-kadang cerita begini tuh orang-orang lihat gitu kan, misalkan kalau Anda browsing, kamu browsing bisa sekarang. Apple Office in California, Apple Office, kantornya iPhone. Bentuknya spiral. Bentuknya spiral. Warnanya biru, nggak salah, biru something lah gitu. Bagus saja. Tapi buat saya nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali buat saya. Tidak ada hebat-hebatnya. Kenapa? Buka lagi Baghdad, City of Baghdad di zamannya Harun al-Rashid. Kompleknya minta ampun, tengahnya masjid. Nanti coba lihat Oval Office and Baghdad City, ketahuan tuh, langsung keluar deh tuh komparasinya kayak apa. Masya Allah, canggihnya minta ampun. Ya. Nah, hal-hal begini Bapak sekalian ya, lagi-lagi saya sampaikan ya, tidak lepas tentunya dari apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Supaya apa? Supaya kita paham gitu loh, bahwa kita itu ya ditakdirkan Allah jadi seorang muslim, mukmin, punya nabi yang luar biasa cintanya sama kita. Makanya sahabat-sahabat Nabi SAW itu bingung kenapa? Waktu Nabi katakan, ya suatu hari kelak kata Nabi kalian akan mengikuti suatu kaum, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian ikut, kata Nabi SAW. Kan gitu. Ada Bu? Ada kan? Kerenan mana? Kerenan yang bawah, yang Baghdad itu kan. Gak ada apa-apanya Apple itu. Ya. Sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut, kata Nabi SAW. Ya. Kata Nabi, kata sahabat. Jadi mereka tuh bingung. Kenapa bingung? Kok ada kita, kan mereka tuh saat itu kan besar sekali ya. Para sahabat itu dengan kekuatan mereka, iman mereka itu kan membayangkan suatu hari kelak umat ini akan seperti buih di lautan, kata Nabi. Kata Nabi gitu. Jadi mereka bingung lah, kok bisa? Lalu akhirnya kan hadis itu terusannya adalah apa? Nabi katakan begini, Nabi katakan bahwa ya karena kalian saat itu, kata Nabi, ya umat Islam kita ini lah terjangkit dengan satu penyakit yang mungkin sebagian sudah tahu ya, al-wahn, cinta dunia dan takut mati. Berarti itu penyakit. Kalau itu penyakit, maka otomatis itu akan membebani hidup seorang. Semua takut. Sampai kapan mau hidup kayak begitu? Ya makanya lagi dengan kita mempelajari katakanlah bagaimana sosok Nabi kita SAW, ini kan makannya belum apa yang disukai Nabi belum panjang perjalanan. Ya, tapi Anda bacanya juga bisa kok. Tapi kalau baca itu coba ngerasain gitu loh, kira-kira apa maksud dari penulis buku ini gitu loh. Nulis Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ya supaya apa? Lagi-lagi supaya kita bisa merasakan sosok kehadiran Nabi itu dalam kehidupan kita, dalam bentuk aktivitas kita. Itu poinnya. Ya. Sehingga nanti terakhir sebagai satu kisah penutup ya mungkin karena sudah 11:30, salah satu sahabat itu pernah bertanya pada Nabi SAW karena dia memang banyak mengurus Nabi. Setahu saya kalau nggak salah Anas ya. Dia bilang begini, ya Rasulullah, karena dia dekat sama Nabi kan, ngurusin semua keperluan Nabi dia ngurusin. Sampai akhirnya dia bilang sama Nabi SAW, dia bilang gini, ya Rasulullah, nanti kan di yaumil hisab itu kan manusia kan banyak banget, umatmu banyak banget, kata dia. Lalu bagaimana aku bisa menjumpaimu, menemuimu untuk aku minta syafaatmu ya Rasulullah? Gitu. Saya waktu dengar riwayat itu pengen nangis sebenarnya gitu kan. Maksudnya nangis itu kenapa? Karena mereka sudah bisa membayangkan keadaan saat itu gitu loh. Dan mereka nggak mau jauh-jauh dari Nabi SAW, nggak mau jauh-jauh. Terus akhirnya Nabi bilang carilah aku di 3 tempat. Yang pertama itu di Al-Haud,
Telaga Al-Kautsar. Yang kedua tuh di Sirat. Yang satu lagi saya lupa di mana itu. Jadi kita sekalian lagi-lagi dengan kita kayak begini tuh yang kita butuhkan, yang untuk kita perlukan di zaman sekarang adalah rasa, ya. Kita melakukan sesuatu itu dengan rasa cinta. Karena itulah bab tertinggi lah. Kalau kita melakukan sesuatu dengan cinta karena Allah, karena ikhlas karena Allah, maka Allah akan kokohkan hati kita. Makanya sholatlah, kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Bagaimana Nabi sholat? Pelajarin tuh. Bagaimana Nabi puasa? Pelajarin. Bagaimana Nabi makan? Pelajarin. Bagaimana Nabi tidur? Semua dipelajari sehingga hidup kita tuh nggak ada sisi-sisi atau lebih banyak sisi-sisi yang kita mengikuti kebiasaan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Panjang masih kita nih itunya yang kita mau katakanlah mau pelajari dan terapkan. Dan itu pun tidak mudah. Tidak mudah. Contoh mungkin Nabi suka dengan baju apa, pakaian apa. Kalau istri-istri Nabi katakanlah sukanya dengan baju apa, kan belum. Berarti sekarang kalau kita ditanya manusia terbaik Nabi, berarti manusia terbaik setelahnya Nabi siapa? Para sahabat Nabi, keluarga-keluarga Nabi, kan gitu kan. Artinya mereka lah orang-orang yang layak dicontoh, gak ada yang lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah disampaikan. Semoga Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi SAW, tambahkan cinta kepada agama ini, kepada Allah tentunya, dan semoga Allah berikan kenikmatan dalam hati kita terhadap semua amal ibadah yang kita kerjakan, dan semoga Allah terus berikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk kita menyebarluaskan agama Allah dan berdakwah di jalan Allah ini apapun caranya, baik kita sebagai suami, istri atau anak atau siapapun lah. Dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk melapangkan hati kita, ya, membuka hati kita, dan semoga Allah bersihkan hati kita segala macam penyakit-penyakit hati yang membuat kita hidup kita menjadi tidak baik atau kurang baik. Dan sekali lagi semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama orang tua kita, suami, istri, anak kita, keluarga kita, dan tentunya kita berharap semoga Allah kumpulkan kita nanti bersama manusia yang paling kita sangat rindukan, paling kita sangat inginkan, siapa itu Rasulullah SAW di surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah jaga kita, lindungi kita, negeri kita ini juga dari segala macam makar-makar yang akan merusak negeri kita ini. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.